Luka Modric masih rahasiakan kelanjutan karirnya di Real Madrid. Gelandang Real Madrid Luka Modric mengaku tengah menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan keputusan soal masa depannya di Santiago Bernabeu. Dia masih merahasiakan nasibnya sebelum diumumkan ke publik. Sebelumnya, spekulasi soal kelanjutan karir pemain berusia 38 tahun itu terus menjadi pembahasan karena kontrak Modric saat ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024 nanti. Modric telah mendapatkan status legendaris selama 12 tahun bersama Los Blancos. Dia mampu berkontribusi dengan 39 gol dan 86 assist dalam 533 penampilan serta memenangkan total 25 trofi terbanyak di antara pemain manapun dalam sejarah klub. Gelandang Kroasia ini bisa menjadi pemain paling berprestasi di Real Madrid jika Los Blancos mengalahkan Borussia Dortmund di final Liga Champions pada Sabtu mendatang. Namun, ini juga bisa menjadi penampilan terakhir Modric untuk klub. Tapi, penampilan Modric telah dikurangi hanya 23 kali sebagai starter dalam 45 penampilannya untuk Real Madrid di semua turnamen musim ini. Carlo Ancelotti sepertinya lebih menyukai Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga dan Toni Kroos ketimbang dia dalam beberapa kesempatan pada musim 2023-2024. Di tengah ketertarikan dari mantan klubnya Dinamo Zagreb dan tim-tim di Arab Saudi, Modric telah mengonfirmasi bahwa ia telah mengambil keputusan mengenai masa depannya, namun masih harus dilihat kapan ia bisa menyampaikannya. Keputusan mengenai masa depan saya sudah dibuat, tapi saya belum bisa memberitahu Anda, kata Modric saat wawancara dengan media Spanyol Partidas de Cope. Modric mungkin memutuskan untuk mengikuti jejak rekan setimnya Toni Kroos dan memainkan pertandingan terakhirnya dengan Real Madrid di final Liga Champions sebelum pensiun dari sepak bola setelah turnamen Euro 2024. Modric, yang bermain sebagai pemain pengganti pada pertandingan itu, telah dimasukkan dalam skuad awal Kroasia untuk Euro 2024 untuk turnamen besar terakhirnya. Pemenang Ballon d'Or 2018 itu bukan satu-satunya pemain Real Madrid yang memiliki ketidakpastian mengenai masa depannya. Kapten berusia 34 tahun Nacho Fernandes dan Lucas Vazquez yang berusia 32 tahun juga akan habis kontraknya pada akhir bulan depan. Real Madrid mendatangkan Rodri dari Manchester City. Juara La Liga Real Madrid dikabarkan bermimpi mendatangkan gelandang andalan Manchester City berusia 27 tahun, Rodri. Menurut laporan AS yang dilansir Sport Witness, Rodri menjadi incaran Real Madrid. The Merengues sedang menjelajahi pasar untuk mencari penerus jangka panjang Toni Kroos, yang akan pensiun dari sepak bola musim panas ini. Gelandang andalan Manchester City berusia 27 tahun itu kemudian muncul sebagai target yang layak bagi Los Blancos. Rodri telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik dunia sejak bergabung dengan Manchester City dari Atletico Madrid pada Juli tahun 2019. Kemajuan Rodri di Manchester City tidak luput dari perhatian, menarik perhatian beberapa klub ternama. Pemain tim nasional Spanyol kini telah muncul sebagai target impian Real Madrid, dengan Los Blancos ingin merekrut penerus jangka panjang Toni Kroos. Real Madrid akan kehilangan dengan Toni Kroos di jendela transfer musim panas setelah pemain internasional Jerman itu mengumumkan pensiunnya yang akan datang. Kroos hanya memiliki 2 pertandingan tersisa untuk dimainkan sebagai pemain Real Madrid, sementara UEFA Euro 2024 akan menjadi penampilan terakhirnya untuk Jerman di pentas internasional. Jadi, tidak mengherankan jika Merengues menjelajahi pasar untuk mencari gelandang menjelang jendela transfer musim panas. Joshua Kimmich dan Rodri pun muncul sebagai target impian Real Madrid. Real Madrid akan kehilangan dengan Toni Kroos di jendela transfer musim panas setelah pemain internasional Jerman itu mengumumkan pensiunnya yang akan datang. Senjata rahasia Ancelotti di final Liga Champions Eropa musim ini. Pelatih Real Madrid asal Italia, Carlo Ancelotti dikenal luas memiliki semacam senjata rahasia. Senjata tersebut siap meledak saat banyak orang mengira tim asuhannya akan kalah atau tersingkir dari turnamen. Carlo Ancelotti sudah memperlihatkan senjata rahasianya tersebut di babak semifinal Liga Champions 2024 melawan Bayern Munchen. Pasukan Carlo Ancelotti yang dianggap bakal kalah, ternyata mampu membalikkan dalam 10 menit. Bayern Munchen unggul 1-0 di Santiago Bernabeu dan kiprah Los Blancos, julukan Madrid, tampak akan segera tersingkir. Namun, di momen itulah senjata rahasia Don Carlo muncul dan meledakkan lawan.
Dikutip dari BBC Sport, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, putra sang pelatih, David Ancelotti, yang juga merupakan jajaran kepelatihan, segera mendesak ayahnya untuk melakukan pergantian pemain. Akhirnya, strategi Davide berbuah manis. Real Madrid sukses menang 2-1 atas Bayern pada menit akhir pertandingan. Saat itu, Jude Bellingham yang biasanya berlari ke kotak penalti dari lini tengah tampak mulai kelelahan. David menyadari perlu lebih banyak pemain di kotak penalti untuk mengalihkan perhatian para pemain bertahan Bayern. Bayern bukanlah skuad pertama yang kalah di tangan Madrid dalam perubahan pola permainan yang cepat. Real Madrid akan berhadapan dengan Borussia Dortmund dalam babak final Liga Champions, di Stadion Wembley, pada Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024, atau Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, dini hari WIB. Real Madrid sudah masuk mode final Liga Champions. Real Madrid dinanti laga terpentingnya musim ini, saat tim-tim lain sudah menuntaskan musim, Madrid fokus penuh menatap final Liga Champions akhir pekan ini. Madrid akan menghadapi Borussia Dortmund di final Liga Champions. Duel Dortmund versus Madrid akan digelar di Stadion Wembley, London, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, dini hari WIB. Madrid sudah memainkan laga terakhirnya di La Liga 2024 pada akhir pekan lalu melawan Real Betis. Los Blancos bermain imbang 0-0 usai mengunci gelar juara La Liga seminggu sebelumnya. Pasukan Carlo Ancelotti itu kemudian punya waktu 1 minggu untuk mempersiapkan laga final Liga Champions. Ancelotti memastikan Vinicius Junior DKK fokus menghadapi laga final meski dihinggapi berbagai macam perasaan. Keringat dingin muncul di hari Sabtu sore, ujar Ancelotti seperti dilansir ESPN. Rasa takut, itu wajar, saya punya pengalaman, tim saya bikin saya percaya diri dan memberi harapan, mereka terlihat fokus ke pertandingan, mereka di mode Liga Champions. Selalu sama jelang laga-laga seperti ini, kehebohan, kegembiraan, terlibat dalam pertandingan paling penting di sepanjang musim. Kami belum masuk masa liburan dan tim lain sudah, mereka akan menonton pertandingan dari TV, katanya menambahkan. Carlo Ancelotti masih bingung pilih Thibaut Courtois atau Andriy Lunin untuk final Liga Champions. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dihadapkan pilihan sulit menjelang final Liga Champions. Dia masih belum bisa menentukan apakah Thibaut Courtois atau Andriy Lunin yang akan bermain dalam laga tersebut. Real Madrid akan menghadapi Borussia Dortmund pada final Liga Champions 2024, Sabtu, tanggal 2 Juni tahun 2024, mendatang. Laga final ini akan dimainkan di Wembley, London. Courtois mengalami cedera lutut parah pada awal musim ini dan harus absen panjang, posisinya kemudian sempat digantikan oleh Kepa Arrizabalaga. Setelah Kepa cedera, Lunin diberi kesempatan untuk bermain. Kiper asal Ukraina tersebut ternyata tampil menonjol di bawah mister gawang Los Blancos. Kini Courtois telah pulih dari cedera dan tampil luar biasa. Kiper asal Belgia itu selalu mencatatkan clean sheet dalam 4 laga terakhirnya di La Liga. Kini Ancelotti merasa kesulitan untuk menentukan siapa kiper yang akan diturunkan di final Liga Champions karena keduanya dianggap layak bermain. Mereka berdua layak bermain karena berbagai alasan. Lunin menjalani musim yang hebat, kata Ancelotti dilansir Football Espana. Hari ini dia demam, tapi dia akan pulih pada hari Sabtu. Dan kini kiper terbaik di dunia telah tiba. Saya suka mendengarkan perdebatan, karena saya tidak punya hal lain untuk dilakukan minggu ini. Saya akan mendengarkannya. Saya suka perdebatannya dan kalau saya bilang siapa yang bermain, perdebatannya sudah selesai. Courtois memiliki jam terbang yang lebih tinggi ketimbang Lunin dalam hal tampil di final Liga Champions. Namun, Ancelotti akan membuat keputusan menjelang laga final. Keduanya layak bermain di final. Lunin telah tampil spektakuler dan Courtois, kita semua tahu kualitasnya, ujar Ancelotti. Saya pikir saya akan membuat keputusan sebelum pertandingan. Yang satu akan bermain dan yang lainnya akan berada di bangku cadangan, itu sudah pasti. Mbappe bisa jadi saingan di Real Madrid, Vinicius Junior punya rencana lain. Kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid tidak hanya mengundang reaksi positif. Real Madrid memang wajib bersyukur karena berpotensi memperoleh tambahan striker tajam. Akan tetapi, Los Blancos juga harus mulai memikirkan kondisi internal tim. Bintang sebesar Mbappe dikhawatirkan bisa mengganggu dinamika tim yang ada. Persaingan antar pemain tidak hanya berpotensi mendorong mereka mengeluarkan kemampuan maksimal.
Hal tersebut juga melahirkan kondisi rawan konflik di ruang ganti pemain. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kepindahan Mbappe ke Real Madrid bertujuan untuk memperlancar jalannya meraih Ballon d'Or. Namun, beberapa pemain Real Madrid juga memiliki potensi serupa untuk meraih pencapaian tersebut. Musim ini saja, Vinicius Junior dan Jude Bellingham sudah dijagokan untuk meraih Ballon d'Or. Ambisi Mbappe bisa memunculkan konflik yang harus diantisipasi lebih awal oleh Real Madrid. Vinicius Junior pun membantu klubnya lewat kerendahan hati yang ia tunjukkan. "Saya tidak berpikir untuk menyaingi Mbappe meraih Ballon d'Or," ucap Vinicius seperti dilansir bolasport.com dari Marca. "Pikiran saya hanya untuk berkontribusi ke tim lewat gol dan assist," kata pemain asal Brasil tersebut. Kedatangan Mbappe jelas menuntut perubahan dalam taktik yang dirancang Carlo Ancelotti. Namun, Vinicius Junior tidak perlu terlalu takut dengan nasib masa depannya. Ia masih akan menjadi pilihan utama Ancelotti mengingat performa konsisten selama ini. Mbappe sendiri saat ini masih menunggu pengumuman resmi sebagai pemain baru Real Madrid. Sang penyerang sudah berpamitan dengan Paris Saint-Germain untuk meninggalkan klub tersebut. Namun, Real Madrid masih memfokuskan diri pada persiapan tim untuk final Liga Champions pada Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024. Begitu laga tersebut usai, Real Madrid diyakini akan langsung mengumumkan kedatangan Mbappe. Kerja sama keduanya diharapkan bisa melahirkan lebih banyak kesuksesan pada musim depan.